Halo semua, apa kabar Anda semua pada pagi ini? Hari ini saya juga ingin mengongsikan satu renungan buat kita semua. Kata-kata perpisahan dari orang yang kita dikasihi biasanya tidak akan mudah dilupakan. Perkataan terakhir yang diucapkan sebelum hembusan nafas terakhir mendarah daging begitu dalam pada hati yang berduka dan remuk. Semasa hidupnya di dunia, Yesus tahu keberangkatannya sudah dekat. Ia memandang sekelompok orang percaya yang lemah yang dengan lemahnya dipimpin oleh 11 orang yang masih suka bertengkar mencuba memperoleh tempat utama dalam kerajaan Tuhan. Luar biasanya, Yesus tidak mempertanyakan lemahnya iman mereka. Ia tidak mengherdik jalan mereka yang penuh perpecahan. Malah, Yesus melihat orang percaya yang tidak berfungsi ini dan memberi mereka sebuah misi. Sebuah misi yang masih mempersatukan anak-anaknya hari ini. Karena itu, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Meski Kristus segera akan pergi, Ia meninggalkan umat percaya dengan sebuah janji bahwa mereka tidak akan pernah bekerja sendirian. Kita adalah rakan sekerja Tuhan, bahkan sampai akhir zaman. Tidak ada panggilan yang lebih tinggi, tidak ada tujuan yang lebih mulia daripada menjadi seorang rakan sekerja bersama Yesus Kristus. Dalam perenungan akan Kristus, kita berlama-lama di pesisir sebuah kasih yang tidak terbilang. Kita mencoba untuk mengungkapkan kasih ini dan kata-kata tidak dapat mengungkapkannya. Kita memikirkan kehidupannya di muka bumi ini, pengorbanannya bagi kita, pekerjaannya di surga sebagai pembela kita, dan rumah megah yang Ia persiapkan bagi mereka yang mengasihinya, dan kita hanya berkata, "Oh, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus." Dalam 1 Yohanes 4 ayat 10 mengatakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 1, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Tuhan, dan memang kita adalah anak-anak Tuhan. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Dalam setiap murid yang sejati, kasih ini seperti api yang kudus berkobar di mezbah hati. Saat ini, kita mungkin sedang lelah, bersedih, lemah, dan kuasa roh kegelapan mulai menyelimuti kehidupan kita. Tetapi Roh Kudus Tuhan akan membuat api kudus dalam hati kita berkobar-kobar kembali apabila kita mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa itu. Api dari Bapa kita sorga tidak pernah padam. Api itu akan kembali membakar segala kuasa roh jahat yang menyelimuti hidup kita. Api Roh Kudus yang berasal dari Bapa membantu kita untuk tidak melepaskan genggaman tangan Bapa dari kehidupan kita.
Kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui pembacaan kitab suci, setiap hari merenungkan firman-Nya dan doa yang penuh penyerahan kepada Tuhan. Roh Kudus sedang bekerja keras saat ini agar kita tetap setia, percaya, dan memiliki iman Yesus. Marilah membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan untuk terus menyalakan kobaran api Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.